Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kode getter kita, di mana sebelumnya kita sudah membuat form entry data barang ya. Kita lihat kembali. Nah, kemarin itu sudah seperti ini, form entry data barang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat tombol edit, lalu membuat form entry form edit data barang, lalu kita coba edit datanya. Nah, untuk edit sendiri ini ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi di mana yang diedit hanya data teksnya saja. Jadi misalkan nama barangnya sabun mandi cair. Jadi kalau yang diedit hanya data teksnya saja, maka yang diedit hanya nama barang, harga barang, sama stok barang. Jadi gambar barangnya tidak berubah. Dan kemudian kondisi kedua adalah jika gambarnya dirubah atau tadinya belum ada kemudian diupload baru, atau yang sudah ada kemudian diupload yang terbaru. Baik, kita mulai. Berarti sekarang kita akan menambahkan satu kolom ya di sini. Namanya aksi, lalu kita bikin tombol namanya edit. Lalu kita buka Sublime-nya. Lalu kita masuk ke halaman list data barang. Nah, di sini kita tambahkan folder baru namanya kolom baru namanya aksi. Lalu kita copy yang ini aja ya, yang kedua. Nah, di sini kita bikin tombol. Kita cut saja dulu. Tombol berarti A spasi href, kemudian php echo base underscore url, kemudian folder kontrol barang, kemudian edit. Nah, yang diedit apa nih? Nah, yang diedit adalah ID barangnya. Copy, lalu keterangannya adalah edit, lalu tutup. Coba kita simpan ya, lalu kita jalankan. Nah, ini tombol edit, tapi tombolnya kita bikin pakai kelasnya Bootstrap ya. Tambahin berarti di sini di ujungnya spasi kelas sama dengan btn spasi btn warning ya, warnanya oranye. Nah, coba kita lihat di posisi bawah sini ya. Oh, 127.0.0.1. Berarti coba kita masuk ke config-nya ya. Oh, config-nya belum diisi. Config-nya kita ganti jadi localhost root barang CI. Kita ganti nih base URL-nya. Simpan. Mau kita refresh. Itu sudah berubah. Coba sekarang kita edit ya. Klik yang odol. Nah, jadi kontrolnya barang, functionnya edit, kemudian nilai yang dikirimkan adalah ID barang dengan nilai adalah 2. Nah, the page cannot be found atau page not found 404. Ini berarti karena kita belum membuat ini function editnya. Nah, sekarang berarti buka controllernya barang. Belum ada kan edit, baru index, entry sama simpan. Berarti sekarang kita bikin edit. Public function namanya edit. Ini
kita, nah itu berarti kita bikin variabel baru id underscore barang sama dengan $this query segment. Nah ini segmen keberapa sih? 1, 2, 3, ini segmen ketiga ya. Hitungannya gini, ini segmen pertama setelah domain ya, ini kan domainnya kan root barang CI. Ini control itu jadi segmen pertama, function edit jadi segmen kedua, nilai 2 ini jadi segmen ketiga. Berarti ini segmennya 3. Nah, kalau nggak percaya kita echo saja, echo $id underscore barang. Dapat gak nilai 3-nya? Ini kita simpan dulu, terus kita refresh. Tuh kan dapat 2 kan nilai ketiga, segmen ketiganya 1, 2, 3. Nah ini dapat 2. Nah berarti ini kita ganti. Nah sekarang kita akan mencari data barang. Nah kita load model lagi nih, load model, lalu kemudian kita copy lagi yang ini, data barang, sama dengan this get barang detail, kemudian ID barang. Tuh. Jadi kita akan mencari di barang model, yaitu function namanya get barang detail. Ini kalau kayak gini, nanti errornya beda lagi dia. Tuh. Get barang detail. Call to undefined method barang get barang detail. Karena kita belum bikin nih get barang detailnya di barang model. Berarti kita buka nih barang model. Tuh, belum ada kan? Berarti bikin baru di sini. Public function, kemudian get underscore barang underscore detail, terus tangkep parameternya ID barang. Nah kita cari nih query-nya nih, query untuk kode igniter select detail query. Selecting data. Tambahin ininya apa namanya, keterangannya query where. Ctrl F, where, get where. Tuh, minta kayak gini. Tuh ini perintahnya nih. Return $. Nah ini barang.
Ini ID barang. Kemudian ini ID barang. Limit offsetnya nggak usah. Get barang, where ID barang sama dengan, nah terus di sini berarti kita menuju ke halaman apa namanya? Coba aja nih kita print R dulu. Print R nulis data barang. Dapat kan nilainya? Simpen, lalu kita refresh. Unexpected titik koma barang model 17. Barang model nomor 17. Titik komanya nggak ada. Oh, ini kurang satu. Kurang tutupnya. Depan barang model, barang detail, get barang detail. Barang 42. Get barang detail. Ini namanya siapa? Oh, namanya beda. Oh, dapat ya? Namanya dapat. Lanjut, sekarang berarti tinggal ngirimin ke view. Masuk ke barang, terus nah ini kita view ke sini. Tuh. Tuh, di slot view. Nah, ini kita namanya edit data barang. Edit data barang, this data. Nah, sekarang kita bikin form. Ini namanya edit data barang. Ini kalau kayak gini, kita refresh, nanti munculnya error tuh. Unable to load the requested file, edit data barang. Tuh, kita copy. Edit data barang, berarti kita bikin view namanya edit data barang. Masuk ke view, klik kanan di view. Langsung simpan saja ya, file save as, file as save. Edit data barang, tik php. Save. Tuh. Nah, isinya tuh hampir sama sebenarnya kayak entry. Tuh. Kita copy saja, Ctrl A, copy. Taruh di edit, Ctrl V. Nah, ini jadi edit. Edit. Nah, ini jadi update. Nah, masalahnya kan kalau edit kan berarti udah harus muncul nilainya ya. Berarti value sama dengan php echo dolar barang. Kemudian ini indeks ke 0, lalu tambahin di sini nama barang di koma php. Coba kita tes. Muncul kah? Encounter view editor barang nomor 16. Ini tadi dolar barang benar kok. Oh, query resultnya belum ada. Berarti ini tambahin aja nih dolar query sama dengan, nah di bawah sini return, kemudian dolar query, kemudian result. Ini maksudnya. Tuh, masuk ya odol. Sekarang yang kedua, harga barang. Nah, ini copy paste aja. Ini jadinya harga barang.
Kemudian ini kita paste lagi, ini stok barang. Coba kita simpan, kita refresh. Muncul semua ya. Terus gambarnya kita munculin. Nah, kalau gambar berarti kita nggak usah ngetik ulang. Copy aja dari sini, dari list data barang. Ini IMG-nya kita copy. Nah, kita. Salah. Di sini. Coba kita simpan, kita refresh. Oh. Jangan ls data barang, tapi namanya ini. In the tambahin di sini php echo base underscore url kurung tutup kurung buka. Nah, ini pasti jalan. php echo base url. Oh, jangan stok barang, gambar. Oh, asik ya. Gitu. Ini editnya, edit data barang. Nah, sekarang berarti ini diganti jadi update. Nah, warnanya jangan biru, tapi orange, warning. Update ya. Sekarang kita update. Nah, 404 patch not found nih. Berarti kita belum bikin ininya nih. Barang update. Berarti kita bikin function baru namanya update di barang, kontrol barang. Belum ada kan update, baru ada index, entry, simpan, edit sama update. Public function update. Nah, kita lihat si apa aja sih dikirimin pakai perintah print underscore r clear underscore post. Tuh. Nah, barang odol harga 1.500, stok 10. Ini nggak pakai gambar ya tadi ya. Oke. Nah, fungsi update itu ada dua. Ini kasih keterangan. Jika yang di update, jika gambar barang tidak diubah. Nah, sini if kurang buka kalau untuk enter. Nah, if-nya itu ini ngambil dari ini. Tuh. If tanda tanya empty. Oke, tanda seru empty. Nah, ini maksudnya kalau kayak gini, kalau gambar barangnya nggak kosong, maka ini ngupdate-nya sama gambar. Berarti ini kita copy nih. Tuh, sampai sini kita copy. Sampai sini. Sampai redirect deh. Tuh. Karena nanti konsepnya hampir sama ya dengan nyimpen ya. Nah, gambar barang sama dengan gambar name. Nah, ini jadinya update data, koma. Nah, komanya di sini berarti pakai di sini jangan lupa tadi di sini ya. Ini ditambahkan ini. Di sini aja nih. Ini jadi hidden.
hidden, lalu form control ini jadi ID barang, ID underscore barang. Nah ini jadi ID barang. Tuh. Jadi dia mengirimkan ID barang gitu, yang mana yang mau diedit gitu. Berarti balik ke barang, kemudian di sini kasih nama di sini copy. Nah selain data yang diubah, dia juga ngirimin ID barang, ID barang. Jadi yang diupdate adalah datanya, yang ID barangnya yang dipilih gitu. Nah ini gambar barangnya berarti diupdate kalau kayak gini. Nih kasih keterangannya terupdate. Ini kan kalau kesimpan ya. Ini kalau apa namanya? Kalau ada gambar ya. Nah kalau nggak ada gambarnya gimana? Berarti ininya aja. Ini sampai ke sini, tapi nggak sampai gambar barang. Tuh, else-nya kayak gitu. Oh ini, oh itu titik koma ya. Berarti titik koma masukin. The sun goes down and the band won't play. Nah ini sama paste. Tuh. Update data ID barang, lalu nggak usah pakai ini, nggak usah pakai upload gambar, langsung di session update kemudian lariin ke barang. Nah sekarang kita refresh. Tuh masih ada errornya apa nih? Barang model update, barang model update kita belum punya. Di model barang model ada update nggak ada, baru get barang simpan sama ini. Berarti sekarang kita bikin public function update. Nah di sini cari coordinator update where. Updating record coordinator. Nah sini. Nah ini kita copy. Nah ini kita dapat nih dolar datanya, kemudian sini dolar ID underscore barang. Nah ini kita paste. Ini kita mundurin satu, dua, ini juga salah. Ini kita majuin. Nah, ini ID barang, ID underscore barang, kemudian ini ID barang, copy. Nah ini nama tabelnya adalah barang. Nah di sini data, dolar data. Coba simpan, refresh. Nah data sudah sukses terupdate. Kita ganti nih si odol, tadinya kan tadinya 5, kita ganti jadi 10. Odol sel gigi awal 5 jadi 10, tuh berubah kan 10 harganya nih. Harganya si post up misalkan dari 500 kita ganti 20.000, 20.000 saya tuh 20.000. Nah sekarang gambarnya kalau kita edit nih,
Saya cari gambar odol. Cara apa sih tadi? Gambar apa tadi? Close up odol. Odol iwak. Oh, wah, ini gambarnya bagus. Bangga buatan Indonesia. Save image as. Nggak ada gambarnya deh. Ini aja. Save image as. Nah, di sini saya suka di dia aja. Kasih nama odol 2, odol 3. Oh. Nah, sekarang saya edit. Odolnya saya ganti jadi odol 3, adanya di D. Odol 3. Update. Oh, berubah kan? Gitu. Data sudah terupdate. Ya, jadi konsep mengedit itu sebenarnya hampir sama dengan konsep mengentry. Cuma bedanya kalau entry datanya kosong, tapi kalau update tuh, kalau edit tuh ketika diklik ya datanya sudah ada gitu. Gitu. Dan kalau mengupdate itu ada dua macam. Pertama, update hanya teksnya saja. Yang kedua, update dengan gambar-gambarnya gitu. Jadi gambarnya boleh diupdate, boleh tidak gitu. Baik, terima kasih. Demikian tutorial kita untuk edit data barang dengan menggunakan kode Kinter. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.